Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai 7 amalan jalur langit yang mendatangkan keajaiban dan terkabulnya doa. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, jalur langit terdiri dari berbagai amalan yang dilakukan seorang muslim demi mengetuk arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya seorang muslim punya hajat atau kepasrahan yang besar hingga hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan jalur langit dipercaya sebagai salah satu kunci kesuksesan karena membuka ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, amalan jalur langit sebaiknya dilakukan tiap hari terlepas dari keinginan atau harapan yang ingin agar dikabulkan. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, berikut ini 7 amalan penembus jalur langit. 1. Sholat tahajud. Amalan sholat tahajud dapat memberikan ganjaran dahsyat bagi siapa saja yang mengamalkannya. Salah satu keutamaan sholat tahajud dapat mendatangkan kemuliaan dan ditinggikan derajatnya sebagaimana tercantum di dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyaba asaka rabbuka maqamah mahmuda. Dan pada sebagian malam bersolat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kemudian bukti nyata sholat tahajud sebagai amalan pengabul doa dan hajat tertera di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seseorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti memberikan kepadanya, dan hal tersebut ada di setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sedekah subuh. Manfaat sedekah subuh diantaranya yaitu dapat mendatangkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Hal ini terbukti di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Yang ketiga, sholat witir. Amalan sholat witir dapat dilaksanakan di waktu sebelum tidur dan dilakukan dalam 3 rakaat tanpa tasyahud awal. Sholat witir diketahui merupakan ibadah sunnah yang disaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan sholat witir ini dijelaskan hadis sebagai berikut, yang artinya barang siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka witirlah di awalnya, dan yakin akan bangun di akhir malam, maka witirlah di akhir malam, karena sholat di akhir malam disaksikan dan itu lebih utama. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat,
membaca surat Al-Insyirah dan Ad-Duha. Surat Al-Insyirah dan Ad-Duha merupakan obat bagi siapa saja yang sedang dilanda kesulitan dan kegundahan. Selain sebagai obat rasa galau, surat Ad-Duha dipercaya dapat membuka pintu rezeki. Yang kelima, sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah ibadah sholat 5 waktu. Sholat rawatib sebelum sholat fardu dikenal sebagai qobliyah, sedangkan sesudah sholat fardu disebut ba'diyah. Barang siapa yang menunaikan keduanya sholat sunnah ini, maka ia akan diharamkan dari siksaan neraka dan mendapatkan rumah di surga. Keutamaan tersebut tertuang dalam 2 hadis sebagai berikut. Barang siapa yang mengerjakan dengan rutin 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan api neraka baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Kemudian, jika seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala salat demi Allah Subhanahu wa taala 12 rakaat sunnah setiap hari sebelum dan sesudah salat wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkannya sebuah rumah di surga, atau rumah akan dibangun untuknya di surga. Aku tidak pernah absen melakukannya sejak mendengarkannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, sholat duha. Sholat duha pun memiliki manfaat yang tidak kalah dahsyatnya dari sholat sunnah lainnya. Sholat duha disebut sebagai pembuka pintu rezeki dan bahkan bernilai sedekah untuk siapa saja yang menunaikannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit, memisahkan, menyelesaikan perkara antara 2 orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah, serta menyingkirkan sesuatu yang ringan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketujuh, zikir pagi dan petang. Amalan terakhir yaitu membaca zikir al-madshurat di waktu pagi dan petang. Siapapun yang membaca zikir pagi dan petang, maka dirinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan jin maupun manusia dari pagi hingga malam. Manfaat ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahumullah dalam bukunya yang berjudul Al-Wabilus Shoyyib. Zikir pagi dan petang seperti baju besi, semakin bertambah ketebalannya, maka pemiliknya semakin tidak terkena bahaya. Bahkan kekuatan baju besi itu bisa sampai memantulkan kembali anak panah sehingga berbalik mengenai pemanahnya sendiri. Selain yang telah disebutkan, berbagai amalan lain dilakukan sebagai pembuka jalur langit. Misalnya membaca Al-Quran selain surat Al-Insyirah dan Ad-Duha. Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala diharapkan pada akhirnya diberikan pada pemilik hajat. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, adapun tata cara berdoa agar cepat dikabulkan. Saat memanjatkan doa yang berisi harapan dan keinginan, seorang muslim sebaiknya memperhatikan tata caranya. Berikut 8 tata cara berdoa yang harus diperhatikan agar doa cepat terkabul. Yang pertama,
diawali dengan membaca Asmaul Husna dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Berdoa di waktu mustajab, contohnya saat sujud, hujan, jeda antara azan dan iqamah, dan di waktu sepertiga malam. 3. Menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. 4. Berdoa dengan sikap rendah hati dan bersuara lembut. 5. Berdoa diiringi dengan rasa takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Optimis bahwa Allah akan mengabulkan doa yang dipanjatkan. 7. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak terburu-buru. 8. Berdoa di segala keadaan, baik senang maupun sedih. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, amalan jalur langit ini tentunya tidak hanya untuk mengabulkan hajat dan kesuksesan di dunia saja, tetapi juga sebagai bekal persiapan untuk keselamatan di akhirat kelak. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.